Selamat datang di Arah Baru. Channel ini bukan tempat untuk sekadar mencari hiburan, tapi untuk merenung, mempertajam kesadaran, dan perlahan mulai menata ulang arah hidup. Karena sering kali kita berjalan begitu cepat, tapi lupa bertanya, kemana sebenarnya kita menuju? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang terdengar sederhana, namun menyimpan bahaya yang sering tak kita sadari. Kebodohan. Kebodohan bukan hanya soal ketidaktahuan. Ia jauh lebih dalam dari itu. Ia adalah saat ketika seseorang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ia bersembunyi dalam kepercayaan diri yang kosong, dalam opini yang tak diuji, dalam penghakiman yang dibangun tanpa pemahaman. Dan di dunia yang serba cepat ini, di mana suara paling keras sering dianggap sebagai yang paling benar, kebodohan bisa menjadi kekuatan yang merusak tanpa terlihat sebagai ancaman. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah berkata, hanya orang bodoh yang berbicara tentang hal yang tidak ia pahami, seolah-olah ia adalah ahli. Disinilah bahayanya. Kebodohan bukan hanya tentang kesalahan pribadi. Ia bisa menyebar, memengaruhi keputusan, bahkan membentuk budaya. Dan lebih parah lagi, ia membuat kita kebal terhadap koreksi. Kita menolak belajar karena merasa sudah tahu. Kita menutup pintu pemahaman karena lebih memilih pembenaran. Stoikisme mengajarkan untuk meragukan ego kita sendiri, untuk bertanya sebelum menilai, untuk mendengar sebelum bicara, untuk belajar terus-menerus karena orang bijak tahu bahwa ia belum selesai tumbuh, sementara orang bodoh merasa sudah selesai sejak lama. Di Arah Baru, kita tidak sedang memburu kesempurnaan, tapi kita sedang berlatih untuk tidak menjadi bagian dari kebodohan kolektif yang merusak. Kita sedang berlatih berpikir agar tidak sembarangan bicara. Kita sedang belajar memahami agar tidak sembrono dalam menilai. Karena diamnya kebodohan bukanlah ketenangan, tapi ancaman yang menunggu waktu. Dan satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan kesadaran. Mari kita mulai. Kita sering menyamakan kebodohan dengan tidak tahu. Tapi sejatinya, tidak tahu bukanlah masalah besar selama seseorang sadar bahwa ia belum tahu. Karena dari kesadaran itu, terbuka jalan untuk bertanya, mendengar, dan belajar. Masalah yang lebih dalam justru muncul ketika seseorang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Inilah esensi kebodohan, sebuah ketidaktahuan yang tertutup oleh ilusi pengetahuan. Dan disinilah bahayanya. Orang bodoh tidak datang dengan wajah ragu. Ia tidak membawa sikap rendah hati. Justru sebaliknya, ia datang dengan keyakinan penuh. Dengan suara keras dan dengan keberanian yang lahir bukan dari pemahaman, tapi dari ketidaktahuan yang mendalam. Ia bicara seolah paham, menilai seolah bijak, dan memutuskan seolah memiliki kendali penuh atas kenyataan. Padahal yang terjadi sebenarnya hanyalah, ia tidak tahu, bahwa ia tidak tahu. Di dalam filosofi Stoikisme, para filsuf seperti Epictetus dan Seneca mengajarkan bahwa awal dari kebijaksanaan adalah pengakuan bahwa kita belum mengerti banyak hal. Orang bijak akan merasa dirinya bodoh, dan justru dari situlah ia mulai menjadi bijak. Tapi sebaliknya, orang bodoh merasa dirinya sudah cukup tahu, dan karena itulah ia berhenti tumbuh. Ia tidak membaca, tidak mendengar, tidak mempertimbangkan, karena ia percaya bahwa pemahamannya saat ini sudah lebih dari cukup untuk menilai dunia. Inilah akar dari banyak kekacauan dalam hidup. Dalam relasi yang rusak, seringkali bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan yang dibungkus percaya diri. Dalam keputusan yang keliru, bukan karena tidak ada solusi, tapi karena kita terlalu yakin sudah tahu jawabannya. Dalam debat yang bising, seringkali bukan karena kebenaran diperjuangkan, tapi karena kebodohan merasa perlu untuk didengar. Ketika ketidaktahuan tidak disadari, ia berubah menjadi keangkuhan. Dan dari keangkuhan lahir ketertutupan. Tertutup dari sudut pandang baru, tertutup dari nasihat yang baik, tertutup dari kesalahan sendiri. Bahkan saat kebenaran sudah di depan mata, ia akan mencari celah untuk menyangkalnya. Karena lebih penting baginya untuk terlihat benar daripada benar-benar menjadi benar. Dan inilah ironi kebodohan. Ia membuat seseorang membela kebodohannya sendiri dengan begitu gigih. Ia tidak bisa dibantu, karena ia merasa tidak butuh bantuan. Ia tidak bisa disadarkan karena merasa sudah sadar. Ia tidak bisa diselamatkan karena merasa tidak ada yang salah. Ini bukan sekadar hambatan logika. Ini adalah tembok batin yang dibangun dari batu-batu ilusi.
dan dilapisi oleh ego yang rapuh namun keras kepala. Maka tugas kita bukan sekadar menghindari kebodohan orang lain, tapi pertama-tama mengawasi kemungkinan bahwa kita sendirilah yang sedang tidak sadar sedang bodoh. Bahwa ada area dalam hidup kita yang belum kita pahami, tapi kita sudah merasa cukup tahu. Bahwa ada keputusan yang kita ambil dengan sok tahu, padahal belum benar-benar kita pertimbangkan. Mengapa ini penting? Karena perubahan hanya dimulai dari pengakuan. Karena pertumbuhan dimulai dari kesadaran. Karena seseorang yang sadar bahwa ia tidak tahu, punya potensi besar untuk menjadi bijak. Tapi seseorang yang bodoh dan merasa pintar akan tertinggal dalam gelap, meski merasa berjalan di bawah cahaya. Maka jika hari ini kita merasa paling benar, paling tahu, paling mengerti, mungkin ini saatnya berhenti sejenak. Bukan untuk meragukan semua, tapi untuk memberi ruang bagi kemungkinan. Apa yang belum aku sadari? Apa yang masih perlu aku pelajari? Kebodohan bukan musuh yang harus dimusuhi. Ia adalah kegelapan yang harus diterangi. Tapi terang itu tidak akan datang jika kita menutup mata sejak awal. Ada satu ironi dalam hidup manusia yang selalu mengundang renungan. Semakin dangkal pengetahuan seseorang, semakin besar kepercayaan dirinya. Dan sebaliknya, semakin dalam seseorang memahami sesuatu, semakin ia menyadari betapa banyak yang belum ia tahu. Ini bukan sekadar fenomena sosial, ini adalah jebakan psikologis yang dalam dunia sains dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Orang bodoh tidak hanya tidak tahu, ia percaya bahwa ia tahu. Dan kepercayaan diri yang ia miliki bukan lahir dari pengalaman, riset, atau pemahaman yang matang, melainkan dari kesederhanaan pikir yang menutupi kompleksitas dunia. Dalam dunia filsafat, terutama stoikisme, kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa lantang seseorang bicara, tapi dari seberapa hati-hati ia berpikir. Epictetus pernah mengatakan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari kesadaran akan keterbatasan diri. Tapi bagi orang yang bodoh, justru ketidaktahuannya menjadi dasar dari kepercayaan dirinya yang meledak-ledak. Inilah yang menjadikannya berbahaya. Ia tidak hanya tersesat, tapi mengira sedang memimpin. Ia tidak hanya keliru, tapi meyakini bahwa semua orang selain dirinya yang salah. Ia melangkah dengan kepala tegak, padahal sedang menuju tebing. Dan yang lebih menyesakkan, ia sering membawa orang lain bersamanya. Lihatlah bagaimana banyak kesalahan besar dalam sejarah, dalam masyarakat, bahkan dalam lingkup keluarga dan hubungan pribadi, berakar dari kepercayaan diri yang keliru. Seseorang merasa tahu bagaimana mendidik, padahal hanya mengulang luka masa lalunya. Seseorang merasa tahu bagaimana mencintai, padahal yang ia lakukan hanya mengontrol. Seseorang merasa tahu kebenaran, padahal hanya menggenggam opini tanpa dasar. Dan dalam semua ini, ia percaya diri. Bahkan terlalu percaya diri untuk sekadar mempertimbangkan bahwa ia bisa saja keliru. Kepercayaan diri dalam kesalahan membuat seseorang menutup pintu diskusi. Ia tidak sedang ingin memahami, ia hanya ingin menang. Ia tidak sedang ingin belajar, ia hanya ingin diakui. Dan ini yang membuatnya kebal terhadap argumen yang baik. Sebab dalam pikirannya, ia sudah memegang kebenaran mutlak, meskipun kenyataannya ia hanya sedang mengulang kebodohan dengan suara yang lebih keras. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap tenang dalam menghadapi kebodohan semacam ini. Bukan untuk membiarkannya menang, tapi untuk menyadari bahwa melawan orang yang percaya diri dalam kesalahannya tanpa kesiapan untuk mendengar hanya akan membuang waktu dan energi. Seperti Seneca pernah tulis, orang yang tidak siap untuk mendengar kebenaran akan membencinya seolah itu serangan. Maka yang lebih penting dari memperdebatkan orang bodoh adalah menjaga agar diri kita sendiri tidak menjadi seperti itu. Setiap kali kita merasa terlalu yakin, terlalu benar, terlalu cepat menilai, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini keyakinan yang lahir dari pemahaman atau hanya rasa ingin terlihat tahu? Karena terkadang yang terlihat seperti kepercayaan diri hanyalah topeng dari rasa takut untuk terlihat bodoh. Dan inilah pelajaran yang harus terus kita ulang, bahwa salah itu manusiawi. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menyatu dengan kesalahan itu, menganggapnya sebagai identitas dan membelanya mati-matian. Kepercayaan diri dalam kesalahan
bukanlah kekuatan, itu adalah kelemahan yang dipoles agar tampak kokoh. Lebih baik ragu namun terus mencari, daripada yakin namun terus tersesat. Karena keraguan yang tulus membawa kita pada pemahaman, sedangkan keyakinan yang buta hanya akan menguatkan kebodohan. Di dunia hari ini yang penuh dengan suara, klaim, opini, dan narasi yang bersaing, kita tidak bisa bertahan hanya dengan keberanian untuk berbicara. Kita butuh kerendahan hati untuk diam dan mendengar. Kita butuh kejernihan untuk mengakui bahwa kadang justru kita yang salah. Dan tidak apa-apa karena dari situlah kebijaksanaan dimulai. Kita tidak dilatih untuk menjadi sempurna, tapi kita bisa belajar untuk tidak terjebak dalam kesalahan yang sama, hanya karena terlalu percaya diri untuk berhenti dan bertanya. Kita hidup di zaman yang cepat, bising, dan reaktif. Dan di tengah kebisingan itu, terlihat jelas satu pola. Orang yang paling sering tersulut emosi adalah orang yang paling sedikit berpikir sebelum bicara. Ia bukan sedang mempertahankan prinsip, ia sedang melindungi egonya yang rapuh. Ia tidak sedang berdiri atas dasar nilai, ia sedang terpancing oleh dorongan sesaat. Dan inilah salah satu ciri paling mencolok dari kebodohan, ia mudah terbakar. Orang yang bodoh bukan berarti tidak memiliki emosi, tapi ia tidak tahu bagaimana mengelola dan memahami emosinya sendiri. Ia bereaksi, bukan merespons. Ia bicara karena marah, bukan karena paham. Ia menyerang karena merasa diserang, meski tak ada satupun anak panah yang diarahkan padanya. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca telah lama mengingatkan tentang ini. Bagi mereka, orang yang bijak bukanlah orang yang tidak pernah marah, tetapi orang yang mengerti bahwa marah seringkali adalah bentuk kelemahan, bukan kekuatan. Seneca menulis dalam De Ira, amarah adalah kegilaan sesaat. Dan jika kita perhatikan, kegilaan itu justru paling sering muncul dari mereka yang belum cukup mendalami pikirannya sendiri. Kebodohan dan emosi meledak-ledak berjalan beriringan, karena tanpa pengetahuan, seseorang mudah merasa terancam. Tanpa pemahaman yang dalam, ia mudah merasa disudutkan. Ia tidak tahu bagaimana cara membedakan kritik dari penghinaan. Maka setiap perbedaan pendapat ia anggap sebagai serangan, dan setiap saran dianggap sebagai merendahkan. Ketika logika tidak kuat, maka emosi mengambil alih panggung. Ketika argumen tak dibangun dari fondasi pemahaman, maka yang tersisa hanyalah volume suara dan nada tinggi. Dan dari sinilah konflik lahir, bukan dari perbedaan nilai, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengelola perbedaan secara dewasa. Di ruang publik, kita sering melihat ini dalam debat yang panas namun kosong. Orang berteriak, saling serang, mengutip separuh fakta, dan menyimpulkan tanpa dasar. Di media sosial, emosi dijadikan bahan konsumsi. Setiap hari kita disuguhkan narasi-narasi penuh kemarahan. Tapi sangat jarang kita melihat konten yang mendorong jeda, berpikir sebelum merespons. Dalam konteks pribadi pun hal ini nyata. Di dalam hubungan, banyak pertengkaran yang terjadi bukan karena persoalan yang besar, tapi karena ketidaksanggupan untuk menahan emosi sejenak. Dan siapa yang sering tersulut? Mereka yang tidak mau belajar memahami perasaan sendiri. Mereka yang lebih memilih menyalahkan orang lain daripada merefleksikan reaksi dalam dirinya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi tidak harus ditolak, tapi harus dipahami. Emosi bukan musuh, tapi sinyal. Marah bukan dosa, tapi peringatan bahwa ada luka yang belum selesai. Tapi bila kita bodoh jika kita malas merenung, malas membaca, malas belajar mengelola batin, maka kita tidak tahu bagaimana cara membaca sinyal itu. Kita hanya tahu satu hal, meledak, dan disitulah letak bahayanya. Karena ketika seseorang membiarkan emosinya mengendalikan hidup, ia tidak hanya merusak orang lain, tapi perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Ia kehilangan kontrol, ia kehilangan arah. Dan dalam kehilangan itu, ia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Maka di dunia yang penuh pemicu, kita perlu menumbuhkan satu hal, kejernihan. Dan kejernihan itu hanya tumbuh dalam diam yang sadar. Dalam kesediaan untuk belajar tentang diri sendiri. Dalam keberanian untuk melihat bahwa mungkin justru kita sendiri yang selama ini terlalu reaktif, terlalu cepat marah, terlalu mudah menghakimi. Kebodohan memang tidak selalu tampak seperti ketidaktahuan. Kadang ia tampil dalam bentuk emosi yang tak terkendali. Maka cara melawannya bukan hanya dengan buku dan teori, tapi dengan jeda, dengan latihan menahan lidah,
dengan keberanian untuk tidak menanggapi segalanya. Dan pada akhirnya, seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kendalikan dirimu, karena dunia tak akan pernah bisa kau kendalikan. Salah satu tanda paling jelas dari kebodohan bukanlah suara yang sumbang atau pendapat yang keliru, tapi sikap keras kepala yang menolak diperbaiki. Ketika seseorang tidak bisa lagi dikritik, ketika ia merasa setiap masukan adalah serangan, maka ia telah menutup satu pintu penting dalam pertumbuhan, pintu untuk belajar. Orang bodoh tidak akan berkata, "Ajarkan aku." Ia akan berkata, "Aku sudah tahu." Dan ketika ia dikoreksi, ia merasa diserang secara pribadi. Ia tidak mampu membedakan antara pembelajaran dan penghinaan, antara bimbingan dan penilaian. Akibatnya, ia hidup dalam lingkaran kebenaran semu yang ia ciptakan sendiri. Ia memeluk pendapatnya seperti identitas dan menjadikan kritik sebagai ancaman bagi harga dirinya. Filsuf Stoik Epictetus pernah mengatakan, "Jika seseorang menunjukkan padamu bahwa kamu salah dan kamu tidak mencintai kebenaran lebih dari egomu, maka kamu tidak belajar apa-apa." Kalimat ini menampar tapi penting, karena banyak dari kita yang sebenarnya tidak mencari kebenaran, melainkan pembenaran. Kita tidak mendengarkan untuk mengerti, kita hanya menunggu giliran untuk membalas. Dan itulah awal dari kejumudan pikiran. Kebodohan menciptakan benteng bagi dirinya sendiri, benteng yang dibangun dari batu bata opini pribadi dan dilapisi oleh cat ego yang tak mau ditantang. Siapapun yang mencoba masuk dianggap musuh. Bahkan teman yang tulus akan dibaca sebagai lawan jika ia berkata jujur. Karena dalam dunia kebodohan, kejujuran adalah musuh dan sanjungan palsu adalah teman terbaik. Dan mengapa ini berbahaya? Karena penolakan terhadap kritik adalah penolakan terhadap pertumbuhan. Kritik bila datang dari tempat yang benar adalah cermin. Ia memperlihatkan celah yang mungkin tak terlihat oleh mata sendiri. Tapi jika kita hancurkan setiap cermin yang memantulkan kekurangan kita, maka kita akan hidup dalam ilusi. Merasa hebat, merasa sudah cukup, padahal kita sedang berjalan di tempat. Kebodohan yang menolak belajar adalah kebodohan yang menetap. Ia tidak lagi bergerak, tidak lagi berkembang, ia berputar-putar dalam argumen lama, membela sudut pandang lama, dan mengulang kesalahan yang sama. Ia seperti kapal yang menolak memperbaiki layar sobek, tapi terus mengutuk angin yang tak membawa ke tujuan. Dalam praktik kehidupan, kita sering melihat orang-orang seperti ini. Mereka menolak dinasihati, meski jelas tersesat. Mereka menolak belajar hal baru, meski dunia berubah. Mereka menolak membuka diri karena merasa sudah cukup bijak. Padahal setiap manusia tak peduli seberapa tinggi gelarnya, seberapa tua usianya, atau seberapa panjang pengalamannya, tetaplah murid di hadapan kehidupan. Stoikisme mendorong kita untuk mempraktikkan humilitas, kerendahan hati yang tidak palsu, yakni keberanian untuk berkata, "Aku belum tahu." Dan lebih dari itu, "Aku mungkin salah." Karena dari sanalah ruang belajar terbuka, dari sanalah perbaikan bisa dimulai. Tidak ada transformasi sejati tanpa pengakuan bahwa kita masih bisa dan harus bertumbuh. Tapi sayangnya, orang bodoh akan menolak proses ini. Ia memilih zona nyaman. Ia lebih nyaman dengan pujian palsu daripada tantangan yang jujur. Ia lebih suka dikelilingi oleh gema suaranya sendiri, daripada oleh suara-suara lain yang memperluas perspektif. Inilah yang menjadikan kebodohan bukan sekadar keadaan, tapi juga pilihan. Pilihan untuk berhenti bertanya. Pilihan untuk memelihara ego, bukan kebenaran. Dan jika ini terus dibiarkan, seseorang bisa tumbuh tua, tapi tidak pernah benar-benar dewasa. Maka satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati, jangan menolak kritik, pelajarilah. Tinjau kembali, saring dengan nalar, tapi jangan reaktif, jangan buru-buru tersinggung. Kadang, yang menyelamatkan hidup kita datang dari mereka yang berani berkata bahwa kita salah. Jangan biarkan ego menghalangi perjalanan belajar kita. Karena dalam keheningan batin yang terbuka terhadap kritik, kebijaksanaan mulai bertumbuh. Dan dalam kesediaan untuk belajar dari siapapun, bahkan dari yang lebih muda atau lebih awam, kita sedang mengalahkan kebodohan, tanpa harus menunjukkannya pada siapapun.
Ada satu kenyataan pahit yang perlu kita terima dengan kepala dingin. Kebodohan menyebar lebih cepat daripada kearifan. Ia menjalar seperti api di musim kering, cepat, liar, dan tak memilih medan. Sementara kearifan yang lahir dari pemahaman, pengalaman, dan perenungan menyebar lambat. Ia seperti air yang meresap ke dalam tanah, diam-diam memberi kehidupan, tapi jarang terlihat mencolok. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kebodohan bersifat sederhana. Ia tidak butuh pertimbangan, ia tidak perlu riset, ia cukup hadir dengan keyakinan tanpa dasar dan dibungkus dalam narasi yang mudah dicerna. Kebodohan tidak membebani otak, ia menyenangkan emosi. Dan inilah daya tarik utamanya, ia membuat orang merasa tahu tanpa harus berpikir. Di dunia yang serba cepat, serba instan, dan penuh tekanan seperti sekarang, kebodohan menemukan ladang yang subur. Media sosial, ruang publik digital, dan forum-forum komentar menjadi tempat di mana opini dangkal bisa viral dalam hitungan detik. Orang tidak lagi bertanya, apakah ini benar? Tapi, berapa banyak yang menyetujuinya? Sementara kearifan berjalan lambat. Ia tidak memikat massa. Ia menuntut kedewasaan dalam berpikir, kesabaran dalam mencerna, dan keberanian untuk meragukan ego sendiri. Di era algoritma yang mendorong keterlibatan emosional, kearifan seringkali tenggelam karena ia tidak menjerit, ia tidak memprovokasi, ia hanya menawarkan pemahaman. Dan itu bukan sesuatu yang banyak dicari hari ini. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, jika sesuatu itu sulit, jangan katakan itu buruk. Banyak hal baik lahir dari jalan yang sulit. Dan memang, memahami kearifan adalah kerja batin yang sulit. Tapi justru karena itulah, ia tidak menjadi viral. Ia tidak menimbulkan gemuruh. Ia tidak dijadikan bahan candaan. Karena kearifan memanggil kesadaran, bukan sekadar perhatian. Kebodohan menyebar cepat karena ia tidak butuh akar. Ia bisa tumbuh dari asumsi, dari kabar burung, dari potongan informasi yang dilepas dari konteks. Dan parahnya, ia menyenangkan. Kebodohan memberikan kenyamanan instan, membuat orang merasa tahu lebih dulu, merasa lebih benar, atau bahkan merasa lebih unggul tanpa usaha yang sepadan. Ia menawarkan kepuasan semu yang memabukkan. Inilah yang membuatnya berbahaya. Ketika satu kebodohan tersebar dan diterima, ia menciptakan ekosistem sendiri. Ia membentuk pola pikir kolektif. Ia menjadi kebenaran sosial meski tidak berdasar. Dan dari sana, ia memengaruhi kebijakan, hubungan antar manusia, bahkan cara kita memaknai hidup. Di sisi lain, kearifan adalah kerja sunyi. Ia mungkin hanya menjangkau 1-2 orang hari ini, tapi dampaknya dalam. Ia tidak menciptakan hiruk-pikuk, tapi membentuk cara berpikir yang tahan banting. Kearifan tidak populer, tapi ia abadi. Ia membekas dalam cara seseorang mengambil keputusan, dalam cara seseorang memaknai luka, dalam cara seseorang memilih diam ketika bisa membalas. Maka tugas kita bukan sekadar menyebarkan kearifan secepat mungkin, karena itu bukan kodratnya. Tugas kita adalah merawatnya dan menanamkannya dalam diri. Karena ketika cukup banyak individu hidup dengan bijak, dunia tidak butuh hiruk-pikuk untuk berubah. Ia berubah dari dalam, dari kesadaran yang diam tapi kokoh. Kebodohan akan terus ada, dan ia akan terus menyebar. Tapi bukan berarti kita harus ikut terbakar. Kita bisa memilih untuk jadi air, mendinginkan, menenangkan, dan menghidupkan kembali akal sehat yang mulai layu. Dalam dunia yang terlalu ramai dengan pendapat, kadang yang paling kita butuhkan adalah seseorang yang mau berpikir sebelum berbicara. Dan kalaupun kearifan tidak viral, tidak apa-apa. Karena tugas kita bukan membuatnya populer, tapi menjaga agar ia tidak punah. Ada satu fenomena yang menyedihkan namun nyata. Ketika kebenaran muncul ke permukaan, tidak semua orang menyambutnya. Tidak semua merasa tercerahkan. Bahkan dalam banyak kasus, kebenaran justru ditolak, dicemooh, dan dilawan. Bukan karena kebenaran itu keliru, tapi karena ia mengganggu kenyamanan. Dan ketika seseorang terjebak dalam kebodohan yang dalam, kebenaran bukan lagi cahaya, melainkan ancaman. Inilah wajah kebodohan yang paling kelam, menjadikan kebenaran sebagai musuh. Bukan karena ia tidak tahu apa yang benar, tapi karena ia tidak siap menerima kenyataan yang berbeda dari keyakinannya. Maka ia menyerang, bukan demi kebaikan,
tapi demi mempertahankan identitas palsu yang dibangun dari informasi yang setengah matang. Kebodohan yang matang selalu memiliki satu ciri khas. Ia keras kepala. Ia menolak direvisi. Ia lebih memilih mempertahankan ilusi daripada menanggung rasa malu karena harus mengubah pandangan. Ia lebih suka memelihara kepalsuan selama itu membuatnya tetap merasa benar. Dan dari sinilah kebenaran tidak lagi dianggap sebagai sahabat, tapi sebagai ancaman terhadap dunia kecil yang ia ciptakan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik dimulai dari penerimaan terhadap kenyataan, amor fati, mencintai takdir, termasuk hal-hal yang tak kita inginkan, tapi harus kita hadapi. Tapi bagi orang bodoh, kenyataan adalah musuh. Ia tidak bisa menerima bahwa dunia tidak berputar sesuai pendapatnya. Ia tidak bisa menerima bahwa ia salah. Ia tidak bisa menerima bahwa ada orang lain yang lebih tahu. Maka ia menolak, ia membantah, ia menyerang. Dan penolakan terhadap kebenaran seringkali tidak hadir dalam bentuk argumentasi logis. Ia hadir dalam bentuk sindiran, sinisme, penghinaan, bahkan kekerasan. Karena kebodohan tidak punya alat untuk berdialog. Yang ia punya hanyalah rasa tidak aman yang menyamar sebagai arogansi. Dalam masyarakat, kita melihat ini berulang kali. Fakta ilmiah ditolak hanya karena tidak sejalan dengan kepercayaan yang sudah lama dianut. Data diabaikan karena dianggap mengganggu narasi yang ingin dibangun. Kebenaran dijadikan kambing hitam atas ketidaknyamanan yang muncul ketika seseorang dipaksa keluar dari zona pikirnya. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketika seseorang membenci orang yang menyampaikan kebenaran. Ia tidak melihat isi pesannya, ia hanya melihat siapa yang menyampaikan. Ia tidak menyimak maksudnya, hanya mencari celah untuk menyerang balik. Di titik ini, logika sudah mati. Yang tersisa hanyalah ego. Orang yang cerdas ketika diperhadapkan dengan fakta yang berlawanan akan berkata, "Aku harus tinjau ulang pandanganku." Tapi orang yang bodoh akan berkata, "Siapa kamu berani mengoreksi aku?" Dan dari sini kita tahu, kebenaran bukan lagi soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang siap berlapang dada. Kita perlu mengakui bahwa menerima kebenaran tidak selalu nyaman. Ia bisa meruntuhkan keyakinan yang kita bangun selama bertahun-tahun. Ia bisa mengguncang pandangan yang selama ini kita pegang, tapi justru disitulah kemurniannya. Karena kebenaran tidak datang untuk memanjakan, ia datang untuk membebaskan. Namun kebodohan lebih suka dibelai daripada dibebaskan. Ia lebih suka dibenarkan daripada diperbaiki. Dan karena itulah, kebenaran dianggap musuh. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai hidup bukan ditentukan oleh perasaan kita saat ini, tapi oleh kesesuaian hidup kita dengan realitas. Maka jika kita ingin menjadi pribadi yang tumbuh, kita harus membiarkan diri tidak nyaman. Kita harus berani membiarkan kebenaran menyentuh titik-titik lemah dalam diri kita. Karena dari sana, perbaikan bermula. Jangan buru-buru menyerang ketika fakta tidak sesuai harapan. Jangan langsung menolak ketika sudut pandang baru muncul. Karena bisa jadi, justru itulah pintu yang selama ini kita butuhkan untuk keluar dari kebodohan menuju pemahaman yang lebih jernih. Kebenaran bukan musuh, tapi ego yang terlalu besar bisa menjadikannya terlihat seperti itu. Salah satu fondasi utama dari masyarakat yang dewasa dan beradab adalah kemampuan untuk berdialog. Bukan sekadar berbicara, tapi mendengar. Bukan hanya menyampaikan argumen, tapi memahami sudut pandang lain. Dialog yang sehat adalah napas dari kemajuan. Dan ketika napas itu terganggu, masyarakat pun mulai sesak oleh prasangka, kebisingan, dan pertengkaran yang tidak pernah membawa solusi. Kebodohan merusak semua itu. Ia tidak datang dalam bentuk kebisuan, tapi justru dalam kebisingan yang memekakkan. Dalam perdebatan yang penuh ego, bukan kebenaran. Dalam kalimat-kalimat panjang yang hanya ingin menang, bukan ingin mengerti. Orang yang bodoh, ketika diberi ruang untuk bicara, tidak sedang berdialog, ia sedang memonopoli ruang. Ia bicara untuk mendominasi, bukan untuk membuka ruang pikir. Seseorang yang terjebak dalam kebodohan tidak punya kesabaran untuk mendengarkan. Ia ingin cepat-cepat menyanggah, cepat-cepat membantah, cepat-cepat menunjuk salah, tanpa benar-benar mencerna isi pikiran lawan bicaranya. Ia tidak datang dengan niat menjernihkan. Ia datang dengan satu tujuan, mempertahankan pendapat sendiri apapun harganya.
Dalam ruang dialog semacam ini, tidak ada pertukaran makna. Yang ada hanya bentrokan suara. Saling balas, saling sindir, saling berteriak. Dan yang menyedihkan, masyarakat kita, karena terbiasa menyerap yang keras dan cepat, lama-kelamaan menjadi terbiasa dengan format konflik semacam ini. Kita mulai menilai siapa yang benar dari siapa yang lebih lantang, bukan dari siapa yang lebih jernih. Filsafat Stoik menuntun kita untuk bersikap tenang dalam menghadapi konflik. Seorang Stoik yang sejati tidak mudah terpancing oleh argumen kosong. Ia tidak masuk ke dalam debat demi kemenangan pribadi. Ia memilih diam ketika tahu bahwa kata-katanya tidak akan mengubah apapun, tapi ia tetap berpikir, ia tetap menyimak. Karena bagi Stoik, dialog sejati bukan tentang siapa yang berbicara lebih banyak, tapi siapa yang mampu menahan diri dan tetap terbuka terhadap pemahaman. Sayangnya, kebodohan tidak mengenal sikap semacam ini. Ia alergi terhadap perbedaan. Ia melihat ketidaksepakatan sebagai bentuk permusuhan. Bahkan kritik yang disampaikan dengan tenang dianggap sebagai serangan pribadi. Inilah yang menghancurkan ekosistem percakapan publik. Kita tidak lagi punya ruang untuk salah karena setiap kesalahan langsung diserbu. Kita tidak lagi punya ruang untuk jujur karena setiap kejujuran langsung dihakimi. Lebih parah lagi, dalam masyarakat yang dikuasai oleh opini tanpa logika, dialog berubah menjadi medan tempur. Bukannya mencari titik temu, kita malah saling mencari celah. Bukannya membangun pengertian, kita saling menjatuhkan. Dan yang paling disayangkan, ini dilakukan bukan oleh orang jahat, tapi oleh mereka yang tidak sadar sedang melanggengkan kebodohan. Kebodohan membuat orang merasa bahwa suara merekalah yang paling penting, bahwa pendapat merekalah yang harus diprioritaskan, bahwa pemahaman orang lain tak layak didengar. Dan ketika banyak orang berpikir seperti ini, dialog tidak lagi mungkin. Yang tersisa hanyalah monolog yang saling tumpang tindih. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendengarkan, yang memberi ruang untuk berpikir, yang tidak buru-buru menyimpulkan hanya dari satu kalimat, yang tidak memotong pembicaraan hanya karena tidak setuju dengan awalnya. Tapi semua itu hanya mungkin terjadi jika ada kerendahan hati. Dan kebodohan pada dasarnya adalah ketiadaan kerendahan hati. Maka bila kita ingin memperbaiki ruang dialog di sekitar kita, kita harus mulai dari dalam. Belajar untuk tidak selalu ingin benar. Belajar untuk tidak selalu ingin membalas. Belajar untuk diam ketika apa yang akan kita katakan tidak membawa terang. Karena diam bukan tanda kalah. Kadang itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan berpikir. Jika kebodohan menghancurkan dialog, maka kebijaksanaan harus membangunnya kembali. Pelan-pelan dari satu pendengar yang jujur, dari satu pemikir yang mau belajar, dari satu hati yang tidak ingin menang, tapi ingin mengerti. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kehancuran jarang dimulai dari tirani itu sendiri. Ia hampir selalu diawali oleh sesuatu yang tampak biasa, tapi sesungguhnya berbahaya. Kebodohan massal. Ketika sekelompok besar masyarakat kehilangan kemampuan berpikir kritis, ketika logika ditinggalkan dan pengetahuan diremehkan, maka jalan menuju otoritarianisme terbuka lebar. Bukan karena para penguasa memaksakan kekuatan mereka dengan paksa, tapi karena rakyat yang membiarkan, bahkan mengundang dominasi, itu terjadi. Kebodohan tidak hanya melemahkan individu, ia melumpuhkan pertahanan kolektif sebuah bangsa. Ketika publik tidak lagi peduli pada kejujuran, ketika kebenaran dianggap bisa dinegosiasikan, dan ketika suara yang lantang lebih dihormati daripada yang bijak, di sanalah pemimpin otoriter menemukan panggungnya. Pemimpin yang otoriter tidak selalu muncul dari niat buruk. Ia bisa lahir dari kekosongan kepemimpinan yang bijak. Ia muncul karena masyarakat ingin kejelasan instan. Mereka tidak mau berpikir sendiri, tidak mau menimbang, tidak mau mendiskusikan pilihan, maka mereka serahkan segalanya pada satu sosok. Seseorang yang bicara tegas, walaupun tanpa dasar. Seseorang yang menawarkan kepastian, meskipun fiktif. Seseorang yang tidak ditanya, tapi diikuti. Filsuf Stoik seperti Seneca telah lama mengingatkan bahwa manusia yang bebas bukanlah yang lepas dari aturan, tapi yang memerintah dirinya sendiri. Kebebasan sejati adalah kendali batin, tapi kebodohan membuat manusia menyerahkan kendali itu kepada pihak luar. Bukan karena dipaksa, tapi karena malas berpikir. Disinilah tragedi bermula. Ketika rakyat tidak berpikir,
maka mereka butuh seseorang yang berpikir untuk mereka. Ketika rakyat tidak lagi bisa berdialog secara sehat, maka mereka lebih mudah diatur dengan instruksi. Dan ketika rakyat tidak bisa membedakan antara ketegasan dan kekuasaan yang menindas, maka kekuasaan absolut dianggap penyelamat. Padahal justru disitulah akar dari penindasan perlahan ditanam. Kebodohan menciptakan ruang kosong di antara logika dan kesadaran. Ruang inilah yang diisi oleh retorika kosong, propaganda, dan narasi manipulatif. Dan karena kebodohan menyukai kesederhanaan palsu, maka semua hal yang rumit dianggap musuh. Pendapat berbeda dituduh makar, kritik dikira serangan. Dan lambat laun masyarakat mulai terbiasa diam, bukan karena damai, tapi karena takut. Ini bukan lagi soal siapa pemimpinnya, tapi siapa rakyatnya. Karena rakyat yang berpikir akan menuntut akuntabilitas. Tapi rakyat yang bodoh akan menciptakan pemimpin yang merasa dirinya dewa. Yang tidak bisa ditanya, tidak boleh dikoreksi, dan tidak mau diajak berdiskusi. Pemimpin otoriter lahir bukan dari ketidaksengajaan. Ia dibentuk oleh situasi sosial yang sakit, di mana rakyat menyerahkan suara mereka untuk ditukar dengan kenyamanan sesaat, di mana ketakutan lebih dominan daripada keberanian untuk berpikir. Dan yang paling berbahaya, di mana kritik dianggap pengkhianatan dan kesetiaan dibuktikan dengan kepatuhan membabi buta. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuasaan luar, sebab kekuatan sejati lahir dari dalam. Dan jika individu-individu dalam masyarakat memiliki daya pikir yang tajam dan batin yang terlatih, maka siapapun yang memimpin tidak akan mampu bertindak semena-mena. Karena ia tahu rakyatnya waspada, rakyatnya sadar, rakyatnya berpikir. Tapi ketika kebodohan mendominasi, kewaspadaan menghilang, kesadaran tertidur, dan kekuasaan yang awalnya hanya membimbing, berubah menjadi alat untuk mengontrol. Pelan, namun pasti. Maka cara terbaik untuk mencegah otoritarianisme bukanlah dengan revolusi yang bising, tapi dengan pendidikan yang membangkitkan kesadaran, dengan ruang dialog yang sehat, dengan rakyat yang tak mudah percaya pada janji manis, tapi berani bertanya, mengapa dan apa buktinya? Kebodohan akan selalu membuka pintu bagi kekuasaan absolut, tapi kebijaksanaan akan selalu menutupnya kembali. Bukan dengan amarah, tapi dengan akal. Kebodohan jarang datang dengan ledakan. Ia tidak meledak seperti bom, tidak menyerang seperti badai. Justru sebaliknya ia datang perlahan, diam-diam. Ia merayap dalam kebiasaan kecil yang diabaikan. Ia tumbuh dalam pemikiran yang tak pernah diuji. Ia menjalar dalam keputusan-keputusan yang diambil tanpa pertimbangan, tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran. Dan itulah yang membuat kebodohan begitu berbahaya. Ia tidak langsung menghancurkan. Ia menghancurkan dari dalam secara perlahan. Seperti karat yang tidak terlihat dari luar, tapi terus menggerogoti kekuatan struktur di dalam. Seperti api kecil di balik tembok yang jika dibiarkan akan membakar seluruh rumah. Demikian juga kebodohan membusukkan cara berpikir, melemahkan karakter, dan pada akhirnya meruntuhkan fondasi kehidupan seseorang tanpa disadari, tanpa perlawanan. Kita sering menyangka bahwa bahaya kebodohan hanya terjadi ketika ia menyakiti orang lain, ketika ia menyesatkan massa, ketika ia memprovokasi, atau ketika ia menciptakan kekacauan. Tapi sesungguhnya, kerusakan pertama dan terdalam dari kebodohan adalah kerusakan terhadap diri sendiri. Seseorang yang hidup dalam kebodohan akan mulai kehilangan arah. Ia tidak tahu apa yang penting dalam hidup, tapi tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang baik, tapi tetap merasa benar. Ia tidak sadar bahwa langkah-langkahnya menjauh dari kebahagiaan sejati, dari kedamaian batin, dari kualitas hidup yang luhur. Kebodohan membuat seseorang memilih hal-hal dangkal. Ia memilih kemudahan daripada kebijaksanaan. Ia mengejar validasi daripada nilai. Ia lebih memilih dikenal daripada dipahami. Dan dalam kejar-kejaran yang kosong itu, ia mulai kehilangan makna. Ia mulai lelah tapi tidak tahu kenapa. Mulai gelisah tapi tidak tahu apa yang salah. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengingatkan, bukan hal di luar dirimu yang merusakmu, tetapi pandanganmu sendiri terhadap hal itu. Dan disitulah letak bahaya kebodohan.
Ia menciptakan pandangan yang keliru terhadap dunia, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri. Ia menjadikan kesalahan sebagai kebiasaan. Ia menjadikan kebiasaan sebagai identitas. Dan perlahan seseorang menjadi asing bagi akal sehatnya sendiri. Kebodohan menipu dengan cara yang halus. Ia membuat seseorang membela pilihannya dengan penuh emosi, meski pilihan itu salah. Ia membuat seseorang merasa kuat, padahal sedang rapuh. Ia membuat seseorang merasa bebas, padahal sedang dikendalikan oleh ilusi. Dan yang paling menyedihkan, ia membuat seseorang kehilangan kapasitas untuk berubah. Karena bagi orang yang tidak sadar bahwa ia bodoh, tidak ada dorongan untuk tumbuh. Ia tidak akan mencari karena merasa sudah tahu. Ia tidak akan mendengar karena merasa sudah cukup. Ia tidak akan bertanya karena takut terlihat lemah. Inilah awal dari kemunduran pribadi. Dari sikap malas belajar, tumbuh pembenaran. Dari pembenaran, tumbuh kesombongan. Dan dari kesombongan, tumbuh kehancuran. Bukan yang spektakuler, tapi yang perlahan, yang tak terlihat, yang diam-diam membuat hidup terasa berat, walau semuanya tampak baik di permukaan. Dan ketika kerusakan batin ini dibiarkan, muncullah gejala yang kita lihat hari ini. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyerah. Tidak punya arah, tidak punya kompas nilai, tidak punya kapasitas untuk mengatur hidup dengan sadar. Orang seperti ini bukan hanya menyusahkan orang lain, ia menyiksa dirinya sendiri. Maka jangan tunggu sampai kebodohan itu membuat kita merasa hampa di tengah keramaian. Jangan biarkan diri kita berjalan terus dalam kebiasaan yang tidak dikaji. Jangan terjebak dalam kepercayaan bahwa kita sudah tahu segalanya. Karena sesungguhnya kehidupan yang tidak dikaji adalah kehidupan yang perlahan-lahan membusuk. Cara paling bijak untuk melawan kebodohan adalah dengan menyadari bahwa kita rentan terhadapnya. Setiap hari, setiap saat, kita bisa salah arah. Dan itu tidak apa-apa selama kita masih mau kembali, masih mau belajar, masih mau menerima kebenaran yang mungkin tidak enak didengar. Kebodohan tidak akan langsung menjatuhkanmu, tapi ia akan melemahkan dirimu sedikit demi sedikit, sampai kamu tidak lagi mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah bicara sebelum berpikir, meyakini sesuatu yang ternyata keliru, atau mempertahankan pendapat yang kemudian kita sesali. Dalam momen-momen itu, kita tidak sedang jahat. Kita hanya belum tahu, atau tahu tapi belum cukup sadar. Dan inilah fakta mendasar yang menenangkan. Kebodohan bukanlah kutukan abadi. Ia bukan vonis. Ia bisa diatasi. Tapi, tidak semua orang sanggup melewati prosesnya. Mengapa? Karena mengatasi kebodohan tidak cukup dengan kecerdasan. Tidak cukup dengan gelar, banyaknya buku yang dibaca, atau informasi yang dikumpulkan. Kebodohan hanya bisa dilampaui jika seseorang memiliki sesuatu yang jauh lebih dalam. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita bisa salah. Dan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, dalam banyak hal, di banyak bidang, di waktu-waktu yang tak terduga. Tanpa sikap itu, pengetahuan hanyalah tumpukan data. Ia tidak menyentuh jiwa, ia tidak membentuk karakter. Ia hanya jadi alat pembenar, bukan jendela pembelajaran. Mengakui bahwa kita bodoh atau pernah berpikir dengan bodoh bukanlah penghinaan terhadap diri sendiri. Justru itu adalah awal dari transformasi. Karena pada saat kita berkata, aku belum tahu, kita sedang membuka ruang. Ruang untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk meninggalkan versi diri kita yang dulu. Namun disinilah tantangan sesungguhnya. Ego kita tidak suka mengakui kesalahan. Ego ingin tampil tahu, tampil benar, tampil unggul. Dan itulah kenapa banyak orang lebih memilih mempertahankan kebodohan daripada menghadapi rasa malu karena berubah pikiran. Dalam stoikisme, salah satu kebajikan tertinggi adalah sofrosine, keutuhan batin yang lahir dari kesadaran diri dan pengendalian ego. Orang stoik tidak akan mengklaim dirinya benar hanya karena keyakinan pribadi. Ia akan menguji, merefleksi, dan bila perlu, merombak total cara berpikirnya jika terbukti keliru. Bagi mereka, tidak ada kehormatan dalam keangkuhan intelektual. Yang ada justru kehormatan dalam kesediaan untuk terus menjadi murid kehidupan. Sayangnya, di dunia hari ini, kerendahan hati sering dianggap kelemahan.
Kita lebih menghargai ketegasan suara daripada kejernihan isi. Kita lebih percaya pada orang yang yakin, meskipun keliru, daripada orang yang ragu, meskipun ia sedang berpikir. Dan dalam atmosfer seperti ini, kerendahan hati terasa asing. Padahal justru disitulah letak kekuatan yang paling sejati. Seseorang yang rendah hati tidak akan merasa terancam ketika pendapatnya dibantah. Ia tidak merasa kalah saat harus mengubah arah pandang. Ia tidak merasa hancur ketika harus mengulang dari awal. Karena ia tahu, pertumbuhan tidak datang dari pembenaran terus-menerus, tapi dari kemampuan untuk memperbaiki diri secara jujur. Kebodohan tidak mengenal usia. Ia bisa melekat pada siapa saja. Tapi begitu juga dengan kesadaran. Setiap manusia punya potensi untuk menjadi bijak, tapi kebijaksanaan tidak jatuh dari langit. Ia tumbuh dari luka-luka pengakuan, dari keberanian untuk bilang, "Aku keliru," dari kekuatan untuk belajar tanpa gengsi, dan dari ketulusan untuk bertanya, bahkan pada hal-hal yang tampak sederhana. Mengatasi kebodohan bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling ingin tahu. Bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tenang menyimak. Dan bukan soal siapa yang tidak pernah salah, tapi siapa yang tidak berhenti belajar dari kesalahannya. Jika hari ini kamu menyadari bahwa ada bagian dari pikiranmu yang belum sepenuhnya jernih, maka itu bukan kelemahan. Itu pertanda bahwa kamu masih hidup, masih sadar, dan masih diberi kesempatan untuk bertumbuh. Kebodohan bukanlah akhir dari segalanya. Justru ia bisa menjadi awal jika kita cukup rendah hati untuk mengakuinya dan cukup berani untuk melampauinya. Kita telah berbicara panjang tentang kebodohan, bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk menyadarkan bahwa kebodohan bukan sekadar soal kurangnya pengetahuan, melainkan soal sikap. Soal keberanian untuk belajar dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tak selalu benar. Dan bahwa ancaman terbesar dari kebodohan bukan pada kerusakan yang terlihat hari ini, melainkan pada luka-luka batin dan sosial yang muncul secara perlahan. Namun ada satu hal yang perlu kita yakini bersama. Kebodohan bisa diatasi, ia bisa dilampaui, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kesombongan intelektual, tapi dengan kesadaran, dengan membangun ruang dialog yang sehat, membiasakan diri untuk mendengar, dan menanamkan nilai bahwa kebenaran lebih penting daripada ego. Dan itulah yang coba kami hadirkan di Arah Baru. Sebuah ruang sunyi di tengah kebisingan dunia. Ruang untuk merenung, berpikir jernih, dan kembali ke akar kebijaksanaan yang sering dilupakan. Di sini kami tidak menawarkan jawaban instan, tapi kami mengajak untuk berjalan bersama, lebih sadar, lebih bijak, lebih kuat dari dalam. Jika kamu merasa bahwa dunia ini butuh lebih banyak ketenangan dan kedalaman, maka tempatmu ada di sini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang kamu tahu sedang mencari arah baru dalam hidupnya. Karena satu percakapan jernih bisa mengubah cara seseorang memandang dunia. Dan perubahan besar selalu dimulai dari dalam.